Hello guys, apa kabar? Welcome back to my channel. Seperti biasa ya, di video kali ini gue Kim Tan bakal kembali share pengalaman gue di dunia pelangi. Dan kali ini Kim Tan punya sebuah pengalaman bertemu kulit panggul yang cakep di sebuah pasar. Dan inilah suasana pasarnya guys. Wow, gimana tuh ceritanya Kim? Penasaran? Mari kita mulai. Jadi malam hari itu gue lagi ke pasar karena awalnya gue mau mencari sesuatu. Ternyata pas sampai pasar, tokonya udah tutup. Ya kayak gini suasananya sih. Terus ya udah deh, karena tokonya tutup, jadi gue putusin buat nongkrong di sebuah warkop. Lalu gue menuju sana dan gue melihat suasana sekitar masih agak rame sih guys. Masih banyak orang-orang yang sedang ngopi dan juga makan makanan ringan gitu loh. Pas lagi ngopi, gue ngelihat salah seorang cowok alias tukang kuli panggul dalam keadaan nggak pakai clothes alias oven, sama sekali ininya dibuka. Dia lagi manggul-manggul, sontak dong gue langsung teralihkan melihat dia waktu malam hari itu. Gue perhatiin dari face-nya sih lumayan cakep nih orang, walaupun eksotis gitu ya. Terus dari perawakannya juga berotot banget ya, you know lah, namanya juga orang yang kerjanya keras kayak gitu tiap hari ya. Setelah itu gue perhatiin, ternyata dia lagi angkutin barang dari sebuah toko sayur ke mobil box terbuka. Setelah itu, karena gue udah menemukan seseorang yang bakal gue deketin nih, akhirnya gue langsung buru-buru bayar kopi yang tadi udah gue pesen, dan gue mendekati cowok tersebut. Dan waktu malam hari itu gue tepat banget berdiri di samping toko sayuran ya. Gue perhatiin aja dari samping sambil berdiri nih ya, sambil pura-pura main handphone. Emang menarik banget sih ini orang gitu. Cuman gue pengen deketin dia, tapi gimana ya caranya. Jadi gue bersabar dulu deh waktu malam hari itu, siapa tahu ada momen pas gitu kan. Nah, setelah beberapa saat gue nunggu, akhirnya pekerjaan dia kelar juga. Dan setelah kelar, gue coba perhatiin terus nih, dia kira-kira bakal kemana gitu ya. Dan setelah gue ikutin pelan-pelan, dia berhenti duduk di sebuah tempat yang bisa dibilang sepi dan juga agak remang-remang ya, kayak tempat-tempat nongkrong para kuli gitu loh guys. Lalu dia duduk sambil ngelapin keringatnya itu loh guys. Sumpah itu pemandangan yang bener-bener bikin gue traveling banget ngeliat kayak gitu. Lalu setelah gue melihat dia sedang santai duduk sambil ngelapin keringatnya, pelan-pelan gue mulai mendekat, dan akhirnya gue duduk di samping dia. Karena kondisinya waktu itu tempat duduknya itu kan memanjang gitu. Jadi siapapun bisa duduk di sana, termasuk gue waktu malam hari itu. Sumpah sih gue udah deg-degan banget waktu malam hari itu, karena gue duduk di samping seorang kuli yang badannya bagus, dalam keadaan shirtless dan juga habis berkeringat. Dan dari face juga sebenarnya dia udah sangat lumayan ganteng banget menurut gue gitu ya. Lalu gue mulai mendekat, gue bilang gini, "Wah, abis kerja ya, masih kerja aja nih udah malam." "Oh, ya, barusan habis ada kerjaan dikit, biasa, katanya. Terus gue langsung nawarin ya, "Rokok, silakan." Dan dia langsung senyum, "Wih, makasih euy," katanya. Terus gue langsung bilang lagi, "By the way, orang sini ya?" "Iya nih, saya orang sini dan udah biasa jadi kuli di sini udah lama," katanya. "Emang biasanya kalau kuli kayak gitu suka sampai jam berapa sih, kata gue nih ya. Dan dia langsung jawab, "Nggak nentu sih, kalau kuli itu biasanya kadang pagi, kadang malam, kadang siang hari, tergantung orderan aja," katanya. Dan dari sana kita langsung ngobrol basa-basi sambil mata gue traveling ke badannya juga. Yang waktu malam hari itu sebenarnya gue udah nggak tahan banget sih guys. Cuman ya sabar dulu deh. Udah timbul keakraban di sana. Terus waktu itu gue langsung bertanya ke hal yang lebih pribadi. Dan gue bertanya kayak gini, "Emang kalau misalnya kerja jam segini istrinya nggak nyariin di rumah? Ntar dia bete lagi, kesepian sendirian gitu kan." Gue bilang kayak gitu ke dia. "Aduh, istri
Saya mah nggak ada, dia lagi kerja ke Taiwan katanya. Oh, jadi istrinya sedang kerja ke Taiwan ya. Jadi ya kalau gitu di rumah sendirian dong. Nggak sih, sebenarnya udah punya anak, cuman suka bareng sama mertua. Jadi ya sendirian aja sih kebanyakan katanya. Terus gue nanya lagi, wah kalau kayak gitu istri jauh mah serasa kayak masih bujangan lagi dong ya gitu. Hahaha katanya, bisa aja kamu ini, ya gitulah. Cuman ya tahu sendiri kalau misalnya istri jauh mah jadi agak susah. Terus gue bilang, emang susahnya kayak gimana sih gitu kalau misalnya istri nggak ada? Dia cuma ketawa ngakak aja, dia nggak berani nyebutin langsung. Ya udah, gue langsung saut lagi. Oh, susah kalau misalnya lagi pengen ya gitu. Terus dia bilang, nah itu maksudnya susah kalau lagi pengen istri nggak ada. Aduh, bingung katanya. Ya terus itu misalnya kalau lagi pengen emang suka ngapain biasanya? Sorry nih tanya-nanya gitu kan. Ya kalau lagi pengen sih biasanya sendiri aja gitu. Soalnya mau beli juga tahu sendiri kan, duit sayang. Ya sesekali pernah lah, cuma nggak sering. Kalau sering mah tekor katanya. Ya juga sih ya cuman kalau misalnya sendiri kayak gitu kan kasihan nya harus solo terus gitu kan. Ya habis mau gimana lagi, nasib ditinggal istri kan kayak gini. Jadi kayak jomblo lagi, hahaha katanya. Terus dari sana kita timbul sebuah keakraban dan gue makin mulai berani dan makin deg-degan ya setelah berbincang-bincang masalah pribadi kayak gitu. Dan setelah ngobrol panjang lebar mengenai masalah istri dan juga kehidupannya dia, gue langsung beranikan diri dan gue bertanya seperti ini. Kalau misalnya lagi pengen kayak gitu kan sayang kalau sendirian, harusnya ada yang bantuin sih Gue kan bilang kayak gitu ya. Terus dia jawab kayak gini, ya siapa yang mau bantuin, harus bayar, zaman sekarang mah gak ada yang gratis katanya. Dan dengan beraninya gue bilang kayak gini, ya udah sama aku dibantuin, mau nggak? Dia kaget, katanya, emangnya kamu suka gitu kayak gitu? Iya suka suka banget malah. Jujur kalau aku ini memang begini Oh jadi kamu doyan ya, maksudnya doyan kayak gituan? Iya gitulah pokoknya. Dan akhirnya dia tahu kalau gue cowok pelangi yang doyan. Dia cuman manggut-manggut doang, kayak yang bingung, kayak yang tiba-tiba berubah ekspresi gitu kan. Lalu gue bilang lagi, gimana, mau nyoba nggak? Coba aja dulu, barangkali suka, nanti bisa ngelakuin lagi kalau pengen, sampai gue bercanda gitu kan. Dia cuma senyum-senyum aja sih waktu malam hari itu, nggak bilang iya, nggak bilang enggak. Dan gue masih tetap ngemastiin gitu kan, mau atau enggaknya nih. Wah gak tahu nih, gak enak soalnya keringetan, badan banyak keringet kayak gini, keringetnya nembus, masalahnya ke bawah-bawah. Katanya gitu. Gak apa-apa malah enakan kayak gitu, aku suka loh aroma-aroma kayak gitu. Dia cuman senyum lagi, terus dia kayak kebingungan gitu, dan gue sih yakin dia tuh bingung antara mau atau nggak mau gitu kan. Gue langsung make sure lagi, ayo gimana, mau nggak, ayo kita coba gitu kan. Dia senyum-senyum aja, dan tiba-tiba dia bilang kayak gini, emang kalau misalnya mau di mana? Tadi sebelah pojok kanan yang belakang kios yang gelap itu ada tempat yang aman deh kayaknya. Soalnya depannya itu kayak rumah kosong gitu. Tadi aku lewat sana soalnya. Kalau mau di sana aja, gimana? Terus dia lama-kelamaan, ya udah, ayo deh, manggut. Dan akhirnya gue berhasil ngajakin dia untuk outdoor malam hari itu di sana. Dan gue jalan bareng sama dia ke tempat yang udah gue tunjuk tadi. Dari tempat duduk itu menuju tempat itu nggak terlalu jauh sih, cuman agak lebih ke pojok ya guys. Berapa meter jalan dan tibalah gue di tempat gelap itu. Nah di sini tempatnya kata gue. Iya sih sepi katanya. Terus dia berdiri, dia nyender ke tembok kayak gini kan. Terus dia bilang, terus gimana nih katanya. Ya udah, sini aku bukain. Lalu aku bukain tuh kancingnya kan. Dan setelah kayak gitu, gue pelan-pelan nurunin. Wow, jumbo. Dan dalam keadaan yang memang setengah bangkit lah. Pas gue deketin sih, aduh gila banget tuh aromanya. Gak bisa gue bayangin deh. Pokoknya aromanya tuh bener-bener menyengat. Terus setelah itu gue langsung pelan-pelan memegangnya, makin lama makin bangkit. Ya udah,
lanjut gue lakuin dengan itu sumpah sih deg-degan banget guys waktu malam hari itu dengan suasana yang gelap. Sambil gue lakuin itu, tangan gue sambil traveling ke bagian ininya. Jadi nggak gue biarkan diam gitu aja, supaya gue bisa menyentuh area lainnya gitu. Tak cukup sampai di sana, gue lanjutin untuk mencoba ngelakuin ini ke area atas. Dari bawah gue traveling ke atas. Dan dia diem aja waktu itu. Pas gue lihat sih ekspresinya dia bener-bener kayak yang menikmati sekali. Ketika gue traveling menggunakan ke area atas, area bawahnya ya otomatis lah tangan gue yang bergerak. Dia nampak diam saja, dan ketika gue ngelakuin itu aromanya itu bener-bener khas banget pokoknya. Gue mencoba ya memberanikan diri buat sama dia, karena waktu itu dia udah terlihat seperti yang kayak pasrah gitu. Gue coba mendekat dan gue coba deketin, dia mau gue giniin guys. Tapi nggak lama sih, setelah itu gue langsung turun lagi dari sana ke bawah. Gue langsung ngelakuin jurus-jurus yang gue punya agar supaya dia merasakan sebuah rasa yang sangat enjoy banget malam hari itu. Setelah beberapa saat kemudian gue ngelakuin itu, gue mendengar dia berekspresi yang kayak mau tumpah gitu kan. Dan hitungan detik makin cepet ternyata terjadilah tumpahan itu, dan tumpah di kelar juga akhirnya dapetin dia malam hari itu. Setelah itu kita langsung kembali lagi ngobrol dan duduk di tempat yang tadi sambil ngerokok. Karena suasana udah semakin malam dan dingin, terus gue pesenin kopi untuk dia. Jadi gue ngopi lagi sama dia di tempat itu. Setelah itu gue langsung nanya-nanya ke dia, gimana rasanya setelah digituin tadi gitu kan. Dia cuma bilang mantep katanya. Lalu kita pun ngobrol sampai hampir tengah malam. Waktu malam hari itu tiba-tiba ada yang manggil dia, yang nyahut gitu kan. Terus dia ada orderan lagi ngangkut, jadinya dia izin buat kerja lagi. Pokoknya seru banget malam hari itu guys, dapetin dia yang gak diduga-duga, seorang kuli panggul yang atletis banget sih, yang cakep juga, eksotis. Semoga kalian semua terhibur ya dengan cerita pengalaman gue kali ini. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you for watching and see you next time.